Salam dan bahagia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Pada hari ini, di pertemuan ke-9, kita membahas siklus pengajian. Kami pertama-tama memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Roy Frananda Saragi dengan NIM 2021-017072. Dan ada yang kedua, Salsabila Putri Pandia dengan NIM 2021-017058. Dan yang ketiga ada Aprili Seran dengan NIM 2021-017062. Dan yang terakhir ada Ketut Sukarte dengan NIM 2018-017065. Baik, kita masuk ke latihan soal dari siklus pengajian. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa definisi dari siklus pengajian, yaitu sistem pembelian khusus secara teoritis. Nah, ya, latihan soal nomor 7, siklus pengajian Tonggamat, akan difokuskan pada siklus pengkajian karyawan pada bagian gudang. Secara umum, penggajian karyawan bagian gudang tidak jatuh berbeda dengan bagian lain dalam perusahaan. Berikut adalah siklus penggajian untuk semua karyawan yang ada di bagian gudang Tonggamat. Yang pertama, pekerja bagian gudang menerima gaji setiap bulannya, dan pekerja bagian gudang mendapatkan upah lembur jika ada permintaan lembur di luar jam kerja. Yang kedua, pekerja bagian gudang mengisi surat lembur dengan 2 tembusan. Yang pertama, surat lembur asli diberikan kepada karyawan. Tembusan pertama diberikan kepada bagian SDM, 1 tembusan untuk bagian akuntansi. Yang ketiga, bagian SDM melakukan rekapitulasi perhitungan upah lembur per bulan, kemudian ditambahkan dengan gaji, kemudian dikurangkan dengan potongan pajak, potongan asuransi, dan potongan iuran pensiun. Yang keempat, bagian sumber daya manusia mencetak slip gaji yang diminta oleh pekerja. Yang kelima, bagian SDM membuat dokumen rekapitulasi jumlah gaji seluruh pekerja. Kemudian bagian SDM membuat surat perintah membayar dengan 2 tembusan, dokumen asli di arsip permanen, beserta rekapitulasi jumlah gaji seluruh pekerja, 1 tembusan untuk bank, 1 tembusan untuk bagian akuntansi. Oke, baik, berikutnya kami serahkan buat teman kami, Aprilis. Waktu dan tempat kami persilakan. Anda sebagai pegawai pada sebuah konsultan sistem dan mendapatkan penugasan pada diminta untuk membuat hal berikut. Yang pertama, buatlah diagram alur untuk siklus pengajian Tonmart secara manual. Yang kedua, buatlah minimal 3 bentuk formal yang diperlukan untuk siklus pengajian Tonmart. Yang ketiga, buatlah diagram alir data untuk siklus pengajian Tonmart secara komputerisasi. Yang keempat, buatlah diagram alur untuk siklus pengajian Tonmart secara komputerisasi. Yang berikutnya, per chart manual. Ini adalah bentuknya. Dari start turun ke pekerja menerima gaji. Kemudian permintaan lembur di luar jam kerja. Kemudian mengisi surat lembur dibagi menjadi karyawan dan bagian akuntansi. Kemudian dari mengisi surat ke bagian SDM,
dari bagian SDM ke rekapitulasi perhitungan lembur ditambah gaji, ke permintaan slip gaji, kemudian mencatat slip gaji. Dari situ ke rekapitulasi jumlah gaji seluruh pekerja, turun ke surat permintaan bayar, surat permintaan bayar dibagi jadi 2, bagian bank dan bagian akuntansi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. 3 formulir siklus penggajian tunda Maret. Yang pertama ada formulir data pegawai. Dalam formulir data pegawai terdapat nama, nomor identitas pegawai, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat pendidikan terakhir, bagian, dan golongan atau pangkat. Yang kedua ada formulir presensi pegawai. Dalam formulir presensi pegawai akan menghasilkan nilai kinerja pegawai. Yang ketiga, formulir gaji pegawai. Dalam formulir gaji pegawai terdapat bagian, bulan, nama, nomor identitas pegawai, gaji pokok, tunjangan istri, anak, beras, struktural, dan potongan, iuran pensiun, PPh 21, taperium, hutang lain-lain, total potongan. Dan total gaji dan tunjangan terdiri dari total gaji dan tunjangan, total potongan, dan hasil terima bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya data flow diagram secara komputerisasi. Nah, yaitu yang pertama bagian gudang, kemudian bagian gudang, bagian SDM, kemudian dibagi menjadi 3, yaitu rekapitulasi gaji, mencetak slip gaji, kemudian surat perintah bayar. Nah, setelah bagian SDM, terdapat bagian keuangan. Kemudian di bagian keuangan dibagi menjadi bagian akuntansi dan bagian bank. Selanjutnya, flowchart secara komputerisasi. Yaitu ada bagian akuntansi, bagian gudang, bagian SDM, dan bank. Nah, yang di bagian gudang, yang pertama itu start, menambah upah lembur, kemudian surat lembur, kemudian dibagi lagi ke bagian akuntansinya terdapat surat lembur, kemudian di bagian SDM-nya terdapat surat lembur juga. Nah, di dalam bagian gudang, surat lembur, kemudian karyawan. Kemudian bagian SDM di surat lembur, ada rekapitulasi gaji, slip gaji, dokumen rekapitulasi jumlah gaji, kemudian surat perintah bayar. Nah, di bagian SDM terdapat bagian akuntansinya surat perintah bayar. Di bagian banknya terdapat surat perintah bayar juga. Kemudian di bagian SDM-nya terdapat hard disk perusahaan dan N. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai latihan soal ke-7 tentang siklus penggajian. Salam dan bahagia.